Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan di segmen 3 kali ini seperti biasa kita akan mendalami bagaimana percakapan netizen di media sosial terkait dengan isu melemahnya rupiah. Masih bersama dengan Kepala R&D Transmedia Sosial Mas Anugrah Prahasta. Mas Ya, Anu, jadi artinya Anda mengatakan tadi sangat terasa sebenarnya keresahannya, betul. tapi bisa Anda dalami lagi sebetulnya apakah seperti pelemahan rupiah yang juga bertahap artinya Iya, secara pembahasan? betul. Jadi seperti yang tadi saya bilang, semenjak rupiah ini melemah, Mhm. di awal-awal melemah ya gitu ya, dari poin 15.000 dan lain-lain, sentimen negatif itu sebenarnya sudah muncul setiap hari Mhm. tentang dampak-dampak terhadap personal, kehidupan mereka personal. Kemudian linear dengan makin melemahnya rupiah, makin banyaknya komen. Artinya karena apa? Karena mungkin salah satunya adalah, kita bisa lihat chart Oke, ini ya. ini per dengan tanggal ya artinya? Betul. Mhm. Jadi yang garis lurus ini kan kurs kenaikan dolar ya, Iya, pelemahnya rupiah. Nah yang balok-balok ini adalah sentimen-sentimen negatif yang semakin kita lihat semakin bertambah. oke. Nah saya meng-highlight sedikit yang sebenarnya yang paling penting adalah ada pidato Nganjuk 16 Mei yang ini jadi tiba-tiba terekskalasi gitu. Sentimen dan komen negatif ini yang asalnya hanya berupa sentimen tapi jadi sarkasem. Mhm. Nah ini yang kayaknya menarik kalau kita bedah next slide-nya berarti ya. Oke, baik. Kita geser terlebih dahulu, teman-teman. Oke, yang sebelah kiri adalah semenjak kemudian dolar menguat, Iya. sentimen negatif ini sudah muncul. Oke, ini di minggu lalu ya, 12 Betul, hingga 15 Mei 2026. betul. Dia makin muncul sentimen negatif dominannya 75 sampai 85%. Hmm. Mereka masih ngomongin di personal. Semuanya sifatnya lebih personal. Topik dan frasenya ada tahu tempe, mie instan, pupuk, BBM dan lain-lain. Proyeksi komparasi viralnya ada dari ekonom dan juga ada dari guru besar bicara tentang inflasi dan proyeksi dolar. Yang ramai di channelnya adalah TikTok dan Instagram, X di kedua, dan terakhir di Facebook. Komposisi sentimennya 80% negatif, humornya atau memesnya 13%. Ini yang maksud Anda sarkas tadi. Betul. Oke, Ini masih negatif sebenarnya, masih belum negatif. sarkas. Dan yang segmen paling vokal adalah kelas menengah ke bawah, dapur dan transportasi, UMKM, tadi ada PHK juga, efisiensi dan lain-lain. Lalu kita lihat ketika sudah muncul pidato Nganjuk dan reaksi netizen terhadap pidato Nganjuk. Desa tidak pakai dolar, 80-90% sangat negatif dan sarkastik. Jadi hampir semua yang sifatnya negatif itu sudah sarkas dan terpicunya terhadap kalimat ini. Statement itu. Betul. Karena pertama dianggap, kita lihat di komparasi viralnya adalah ya, itu netizen banyak bicaranya mengaitkan dengan kejadian Mugabe dan Maduro. Oke. Di mana kedua pemimpin ini juga sama-sama mengindahkan kenaikan melemahnya mata uang mereka sehingga terjadi hyperinflasi di sana Inflasi. gitu. Lalu kita lihat di topik yang rame di Twitter, ini udah rame banget. Jadi makin membalas dan makin mengulas dan makin semua opini itu diangkat dan komentarnya negatif sekali. Negatif sarkastiknya 85%, urban menengah politik, ibu-ibu pasar di TikTok dan selebgram dan influencer mulai ikut masuk ke pasar ini. Oke, Mulai baik. bicara tentang negatif. Baik. Ini saya tertarik sebenarnya TikTok ternyata ibu-ibu pasar yang ikut berkomentar ya artinya. Iya, jadi mereka UGC di pasar lah, ngeliatin harganya, ngeliatin ini, saya beli ini dan lain-lain. Oke. Itu banyak sekali. Oke, tahan dulu di situ Mas. Mas Fitra, saya minta tanggapan Anda. Ya jadi memang situasi yang kita lihat ini adalah situasi yang memang real di masyarakat ya. Jadi masyarakat jadi FOMO ya. Jadi kalau banyak yang kohort-kohort usia saya, Prof. Ferry dan mungkin yang di sini ya. Itu kan ingatan psikologisnya adalah kondisi tahun 98 ya. Jadi bayangkan ya, saya lagi duduk di satu tempat yang seharusnya tidak banyak lalu orang. Tiba-tiba ada emak-emak pengajian mengenali saya, terus dia nanya dolar. Nah, itu kan sebenarnya apa ya, suatu hal yang merepresentasikan ya, kondisi masyarakat sekarang yang memang dihantui rupiah di tahun 1998. Iya. Nah, tadi saya sepakat dengan Mas Agung. Sebenarnya ini kita ada dua periode yang sangat berbeda. Pertama, di tahun 1998, cadangan devisa kita less than 12 billion US dollar. Sekarang 146 billion US dollar. Pertumbuhan ekonomi kita mungkin ya satu atau dua hal
dalam konteks growth itu mungkin agak mirip ya. Tetapi di sisi yang lain ya dalam konteks ketahanan ya struktural, sebenarnya kita juga relatif lebih signifikan dan lebih aman ya. Itu kita juga sudah bahas juga di beberapa tempat ya. Bahkan Prof. Ferry juga sudah menganalisa yang sama begitu ya. Dalam konteks ini, this is not the crisis period. Tetapi suatu hal yang aman bisa berubah tiba-tiba menjadi suatu hal yang tidak aman ya. Makanya pemerintah dalam hal ini mencoba untuk menjaga ya garis demarkasi psikologis supaya ini tidak kemudian menjadi efek spiral. Karena biar bagaimanapun ya, sekuat apapun dan setangguh apapun kita ya, kita bisa belajar dari Deutsche Mark Crisis tahun 1990-an. Betapa kuatnya waktu itu Bundesbank, tetapi tetap saja kena oleh spekulator sehingga menyebabkan Deutsche Mark Crisis. Nah pelajarannya adalah dalam hal ini ya dari sisi prudensial dan konteks kredibilitas itu menjadi sangat penting dan ini menjadi pegangan pemerintah saat ini. Karena kalau kita lihat sekarang yang paling besar itu tarikan gravitasi geopolitik. Faktor seasonal kita tidak bisa kontrol. Nah oleh karenanya ini yang kemudian menjadi poin penting dan menjadi poin intervensi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Jadi menurut pemerintah ini khawatir yang tidak perlu karena tidak bisa membandingkan hal yang sama pada 98? Ya kalau misalnya orang-orang panik semua, mungkin bisa menjadi panik juga semuanya pada akhirnya. Maka dalam konteks ini, ya saya juga dalam konteks ini mewakili pemerintah, melihat bahwa kondisi kita itu suatu hal yang berbeda sekali dengan konteks 98, sehingga tidak perlu khawatir. Toh ini pun faktornya faktor musiman. Ya memang betul, kalau dia sudah menyentuh batas psikologis, itu bisa jadi tidak aman. Tetapi dalam hal ini pemerintah dan juga Bank Indonesia yang paling signifikan peranannya adalah menjaga rupiah supaya tidak masuk demarkasi psikologis tersebut. Oke, Mas Fitra, begini. Saya sebagai awam membayangkan hari ini 17.700 atau 17.690 sekian misalkan. Terus kemudian angka psikologisnya adalah 18.000. Bukankah kami membayangkan itu hanya sekitar 300? Yes. Bukan itu jarak yang dekat, Mas Fitra? Betul. Nah ini 18.000 sebenarnya kalau dalam konteks stress testnya itu sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Karena dalam konteks extreme volatility ini bukan extreme volatile. Tetapi 18.000 ke 22.000 itu bisa happening in no time kalau misalnya tidak ada antisipasi. Dalam hal ini pemerintah melihat itu sebagai batas demarkasi psikologis. Oke, nah, kalau kemudian saya menyambung ini ada proyeksi 22.000 menurut Anda itu menjadi sulit terbayangkan ketika sudah ada yang dilakukan pemerintah? Kalau misalnya kita mengukur gempa ya, PhD saya di Jepang waktu itu saya juga belajar gempa sedikit ya, karena kita harus tahu kondisi-kondisi yang tidak terduga. Nah kalau misalnya sudah di atas 6 skala Richter itu sudah di atas udah garis imajiner. Nah dalam konteks ini garis demarkasi itu menjadi garis demarkasi imajiner dan realitas. Nah dalam hal itu makanya pemerintah meskipun tentunya kalau kita bicara mengenai stress test 18.000 even 19.000 kita masih kuat. Tetapi kita tidak ingin menjadikan rupiah ke level itu. Atau karena apa? Garis imajiner yang Anda maksud ada di batas berapa? Supaya kami juga bisa ini. 18.500 itu adalah garis imajiner yang harus kita jaga. Nah, artinya kami membayangkan itu menjadi batas atas ya, 18.500. Betul, itu dalam simulasi saya ya. Oke. Kalau dalam konteks simulasi itu, maka ini yang senantiasa dijaga pemerintah. Makanya kemarin itu, kenapa sih bisa kelewat ya? Karena kemarin itu yang diperdagangkan rupiah itu di masa liburan, di offshore. Nah offshore ini kita bicara sentimen ya, sentimen negatif dari para pelaku ekonomi di luar Indonesia. Baik. Nah oleh karenanya ini yang perlu dijaga oleh pemerintah dan itu yang sedang dilakukan ya, berkomunikasi dalam konteks institusional ya, antara institusi dan institusi yang kemudian melakukan intervensi dan kemudian melakukan langkah-langkah taktis dan strategis. Nah itu ranahnya Bank Indonesia. Dalam konteks ini pemerintah itu adalah melakukan intervensi-intervensi supaya nanti tidak ada pass-through effect ke masyarakat. Karena biar bagaimanapun yang paling penting adalah masyarakatnya tidak terdampak. Oke, masyarakat tidak terdampak. Saya garis bawahi di situ. Prof. Ferry, melihat 22.000 saya ingat Anda juga punya bayangan itu. Anda mengatakan Juli di banyak podcast. Apa yang bisa bisa tangkap dari bayangan Anda? Gini, yang saya bisa tangkap itu karena saya memberikan bobot yang besar kepada penyakit domestik. Seringkali pemerintah put the blame on geopolitical situation. Padahal sebelum geopolitik itu meledak, kita memang udah rewat, Mas. Rating kita udah di downgrade. Jadi sekarang berusaha mengalihkan isu bahwa kita ini sebetulnya ya ini faktor eksternal,
bukan faktor internal yang membuat rupiah melemah gitu loh ya. Sementara saya ngelihat bobotnya 90% ini faktor internal. Even sebelum perang Iran pun kita lihat bagaimana kita di downgrade rating kita, padahal angkanya sangat tinggi sekali gitu kan ya. Nah sekarang saya melihat angka 22.000 dengan threshold, katakanlah psychological threshold 18.000, itu bisa sama sekali unstoppable loh. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa nanti Juli ada El Nino juga. Ya kan, El Nino namanya serem pula lagi, Godzilla gitu kan ya. Nah ini bisa menjadi krisis pangan. Jadi di samping ada krisis minyak, kita dihantam lagi sama krisis pangan ya kan. Di samping harga minyak yang tinggi, dolar pun melambung tinggi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah memang kita ini ekonomi kita punya daya tahan yang memang luar biasa, terlepas dari masalah 98 loh. Sebetulnya saya bisa ungkit lagi, ada kejadian-kejadian banyak dari tahun 94 lah ya, sampai terjadinya krisis yang persis hampir sama dengan ini hari. Yang leading tuh dolar meledak. Maksud Anda menuju? Iya, menuju crash ya, seperti tahun 98. Banyak similarity-nya ya, tapi nggak usah didiskusikan di sini lah, nanti di program kita. Nah, itu yang membuat saya believe sampai sekarang, dan kebetulan juga ramalan-ramalan saya 17.000 itu dari tahun lalu, pada saat 15.600, buy, dan ternyata 17.700. Nah, rating di downgrade pun dari tahun lalu, ya kan, setelah saya mengetahui bahwa pemerintah ini bakar duit. Bakar duit dengan apa? MBG itu 335 triliun yo. Ya kan? Nah sekarang kalau mau ditanya ya, apa sih sebetulnya mitigasi risiko dari pemerintah? Ya, nah sementara kalau pemerintah tidak memberikan satu angka atau suatu kiat untuk memitigasi risiko, dia akan tetap membeli dolar, Mas. Saya kasih contoh. Dalam analisa Anda, mitigasinya apa yang harus dilakukan? Mitigasinya tadi, kita punya fiskal ini dianggap reot loh. Sama pasar, ya kan ya, bukan tidak mungkin dalam hati mereka, over 2 months atau dua bulan kemudian, ya kan, ini running out of the money, ya kan ya, running out of money. Nah ini bukan tidak mungkin nanti akhirnya nyetak duit lagi SBN. Nah sekarang kalau menurut saya, ya mitigasi yang paling jelas adalah tidak mengeluarkan spending yang sangat fantastis jumlahnya untuk program-program yang tidak ada manfaatnya. Tidak bakar duit kalau bahasa Anda tadi ya. Tidak bakar duit gitu loh. Berkuatlah bumper. Nah itu kemungkinan kalau pemerintah melakukan itu, ya kepercayaan terhadap rupiah ini bisa sedikit-sedikit kembali gitu. Artinya apa? Ini ada nih, memang ada alatnya gitu. Mas Fitra, tanggapan Anda? Ya sebenarnya itu udah dikerjakan ya Prof Ferry. Jadi masukan-masukan Prof Ferry ini selalu didengarkan ya. Jadi bagaimana kalau kita bicara mengenai belanja ya, belanja itu kan sudah dirasionalisasi. Cash on hand dengan konteks efisiensi, kita sudah pegang 130 triliun rupiah, plus beberapa potongan-potongan program yang tidak prioritas itu another 100 triliun rupiah. Jadi kita udah punya 230 triliun rupiah. Kemarin MBG dari 6 hari menjadi 4 hari, tambahan 70 triliun rupiah, berarti tambah 300 triliun rupiah. Jadi ini sebenarnya sebagai buffer yang aman. Yang kedua, jadi kalau disebutkan harus mengalokasikan, sebetulnya dari MBG sudah dialokasikan? Sudah dialokasikan untuk tempat-tempat yang memang ke dalam konteks ini adalah sebagai buffer ya untuk shock absorber. Dan MBG itu sendiri kan sebenarnya tetap running ya, tapi dengan konteks yang jauh lebih sedikit harinya. Lebih efektif maksudnya. Nah yang berikutnya adalah kalau dalam konteks revenue, mungkin kalau kita nggak sadar bahwa Cortex itu sudah menjadi game changer ya, meskipun belum sangat signifikan mereform pajak, tetapi kalau kita lihat ya, penerimaan Cortex ya, kurang bayar Cortex untuk karyawan pribadi itu naik 83%. Untuk yang pribadi tapi bukan karyawan naik 949%. Jadi kami membayangkan itu tambalan yang cukup artinya. Exactly, karena Cortex ini menjadi game changer. Bayangkan ya, saya harus kurang bayar itu 3 digit, Mas. Ini kenapa bisa seperti itu? Karena sebelumnya pre-populated ya oleh Cortex, yang sebelumnya kalau orang-orang kayak saya itu mungkin bukti potongnya itu kesebar kemana-mana dan tidak tercatat. Nah, dan banyak yang seperti itu, makanya ada kenaikan untuk yang tidak karyawan pribadi itu naik 949%. Ya, implikasinya apa? Di Januari 30% kenaikan revenue dari pajak. Di Februari 30% juga. Di Maret itu memang 10%, tapi all in all masih 20%, setara dengan target pemerintah sepanjang tahun. Nah, dalam konteks itu kita bicara mengenai bagaimana belanja pemerintah memberikan faktor leverage 21,81%, menghasilkan 5,61%. Tapi di sisi yang lain, dari sisi belanjanya itu belanja yang memang betul-betul memiliki faktor pendorong. Yang kedua adalah dari sisi revenue. Nah, ini yang kemudian mungkin lembaga-lembaga rating itu
masih wait and see ya. Kita harus melihat juga nanti bagaimana pengumuman APBN kita yang diumumkan berikutnya. Kalau misalnya itu masih inline, harusnya sih tidak ada masalah. Oke, harusnya tidak masalah ya. Oke, baik, kita lanjutkan dulu slide-nya. Boleh digeser teman-teman produser slide berikutnya. Baik, nah ini adalah bagaimana kemudian tonasi negatif tadi, sentimen tadi menuju ke personal sekarang. Sudah masuk ke wilayah-wilayah personal. Ditujukan kepada Presiden Prabowo, orang Indonesia juga makan tempe impor, pupuk juga impor, pernyataan paling tidak pekat tahun ini. Dan ini sangat negatif. Ribuan quote memention Pak Prabowo untuk berkata seperti ini kurang lebih ya. Lalu untuk Pak Purbaya juga sama, pemerintah gagal jaga rupiah, rakyat masih disuruh nabung falas sendiri, keluh kesah karena kritik di TikTok. Dianggap defensif. Nah artinya jadi saya takutnya kalau tadi Mas Faisal bilang harus ada ketenangan. Nah ini saya takutnya di sosial media malah jadi sumber ketidaktenangan di dalam negerinya gitu. Yang akhirnya kan mau nggak mau ketika ini rame di mana-mana, kita bisa geser satu lagi. Oke, kita slide-nya. geser. Ini nyambung ke bagaimana kemudian negatif ini juga dilihat di slide berikutnya. Oke, teman-teman produser boleh digeser slide keempat. Disumbang oleh media-media. Kita bisa lihat peran media mainstream dan peran media indie atau homeless untuk alarm atau krisis kepemimpinan. Media mainstream bicaranya sedikit, tapi homeless media bicara lebih banyak. Oke. Nah, ini kan bahan bakar yang kemudian bisa diulang, di-repeat, di-komen, dan di-share. Oke, tapi saya garis bawahi. Kenapa kemudian isu di mainstream dan homeless menjadi hal yang berbeda dan ini ekstrim artinya? Iya, betul. Analisis ekonomi dan suara pemerintah dikutip, Betul. ternyata mainstream lebih banyak, sedangkan dampak dan krisis atau alarm ini homeless media yang lebih banyak. Betul. Karena secara bentuknya media homeless, mereka bisa memberitakan sesuatu yang sifatnya UGC. Apa yang kita rasakan, apa yang audiens rasakan, apa yang netizen rasakan, atau yang keluhkan. Oke. Nah ini kemudian diamplifikasi dalam bentuk berita, diamplifikasi dalam bentuk postingan di sosial media, dan akhirnya lebih relevan dan lebih relate sama orang untuk dibaca. Dan ini lebih rame dan lebih banyak dibicarakan. Oke, baik. Nah ini menurut saya melihat ini salah satu faktor yang menyumbang bagaimana kemudian, kalau tadi Mas Faisal minta ini untuk tenang, stabil gitu ya, ini menjadi faktor yang harus kita lihat juga. Artinya dari teman-teman Bako mungkin Mas, perlu juga mendorong komunikasi yang, ya Mas Faisal sering-sering lah turun ke komunikasi ya kan. Gitu, lalu nextnya ini yang juga harus saya baca nih. Oke, kita geser terlebih dahulu teman-teman produser untuk slide kelima. Nah ini bagaimana kemudian narasi tentang alarm rupiah ini berdampak pada 4 dimensi. Pertama, memicu persepsi tata kelola yang asalnya bicara tentang rupiah, kemudian bicara tentang tata kelola keuangan. Oke. Nah ini nyambungnya kemana-mana nih, sampai kemudian tata kelola negara, tata kelola pemerintah dan lain-lain. Lalu kemudian menutup ruang argumen yang eksplanatori. Ketika pemerintah mencoba menjelaskan, ini seolah-olah tertutup dengan kenyataannya nggak gitu. Kenyataannya dolar ini naik. Kenyataannya misalnya yang middle income gitu ya, kenyataannya saya subscribe Netflix harus lebih mahal bayarnya. Jadi maksud Anda pun pemerintah menjelaskan kondisi sebenarnya, itu kemudian tidak masuk? Setidaknya dengan gaya yang sekarang itu nggak works. Oke. Lalu kalau kita lihat, ini alarm ini juga menggeser kredibilitas yang berpindah tangan. Orang akhirnya seolah-olah lebih percaya ucapan di sosial media ketimbang rilis resmi. Tapi ini terjadi gitu. Kalau kita bisa lihat rilis resmi ini paling yang komen 1, yang like 3. Tapi begitu seseorang di sosial media bicara tentang ekonomi, menjelaskan dari perspektifnya dia, itu rame banget. Oke, tapi seseorang itu adalah yang memang bukan bidangnya atau spesifik misalkan ekonom atau mungkin akademisi ekonomi. Kalau tadi lihat di slide pertama Mas, ada yang dari akademisi, ada yang dari selebgram. Nah, angle bicaranya ini yang kemudian menurut saya pemerintah juga harus lihat ini. Mereka bicara sesuatu yang relate dengan apa yang ada di audiens. Sehingga penjelasan mereka dapat ditangkap dengan sangat mudah. Nah ini yang kemudian kalau misalnya saya saran aja BI misalnya mengeluarkan rilis atau Menteri Keuangan mengeluarkan rilis yang lebih relate mungkin ya. Caranya, bentuknya, kemasannya gitu. Sehingga dapat diserap langsung gitu. Oke. Nah lalu mengarahkan publik di persimpangan informasi. Ada banyak informasi nih dari si A bilang apa, si B bilang apa.
publiknya akhirnya kan di sosial media mau nggak mau dia harus meyakini satu gitu biasanya ya. Dia meyakini apa yang paling dekat dengan dia atau yang paling dikenal dengan dia. Otomatis influencer, selebgram akan jadi pilihan buat mereka gitu. Oke, karena dianggap lebih dekat artinya ya. Oke, Mas Agung, saya minta komentar Anda terlebih dahulu. Jadi dari kacamata politik, dimensi komunikasi seperti ini, seberapa ini nanti akan sangat bisa berpengaruh? Ini soal legitimasi ya Mas. Kalau udah alarm rupiah begini, saya kira memang ya shortcut paling sederhana. Kalau saya kan kemarin reshuffle-nya masih di bidang komunikasi. Kalau bisa sekarang di bidang ekonomi. Perlu ada perombakan mendasar, struktural, supaya bisa mengirimkan pesan positif ke pasar. Itu ibarat kata udah kita minum booster gitu loh Mas. Ini kalau nggak segera diredam, tadi kan Mas Fitra bilang batas imajinernya tadi 18.600 ya Mas ya? 500 gitu, itu kan dekat sekali gitu. Nah jadi kalau saya mikir shortcut tercepat itu ya reshuffle, tim ekonomi gitu. Nggak bisa dengan pendekatan sekarang dipertahankan. Harus ada yang kita rubah nih pendekatan kita terhadap moneter, fiskal dan seterusnya. Karena publik nggak ngerti yield, publik nggak ngerti neraca berjalan, publik nggak ngerti bahasa-bahasa langit itu. Publik taunya nih harga naik, plastik mahal, terus besok mau jalan-jalan keluar dolarnya tinggi, tiket mahal dan seterusnya. Kenapa begini ya gitu. Nah menurut saya harus diintervensi segera nih. Kalau nggak bahaya soal legitimasi, karena politik kan basisnya itu. Nah yang kedua, kemarin kan survei publik kita juga ada PR. Kepuasan publik pemerintah bagus, secara keseluruhan 79,9 sampai 82,9%. Bagus, tapi di ekonomi itu hanya 35 sampai 38. Itu gapnya jauh banget Mas. Nah jadi ketika kemarin ada reshuffle, dia tuh seneng di bidang komunikasi diberesin. Nah sekarang nih ekonomi nih, dan terbukti ternyata something happens gitu loh. Tapi dalam politik artinya mengganti orang juga segampang itu mengubah kepercayaan? Iya maksud saya kan beda mazhab nih. Maksud saya mungkin sekarang pemerintah punya mazhab ekonomi yang baru ya. Tapi kan nggak bisa sepenuhnya langsung diterapkan. Butuh proses. Nah orang yang bisa mengawal proses ke arah sana itu harus orang yang pas. Yang berhati-hati dalam berkomunikasi. Yang disiplin ketika dia membuat kebijakan. Yang memang nggak bisa diganggu dengan intervensi apapun. Harus orang seperti itu tuh. Ini mengirimkan pesan positif ke pasar harus segera kalau menurut saya. Kalau enggak, ini bisa menjadi bumerang yang menjadi bom waktu yang kita nggak tahu kapan bisa meledak. Kan saya nggak mau semacam itu. Nah, mumpung kita masih ada waktu, nah saya kira ini bisa menjadi arahan ya shortcut tadi, paling cepat, paling segera untuk memastikan bahwa batas imajiner itu nggak perlu kita sentuh deh. Saya berharap setelah ini rupiah kita langsung 16.000 gitu. Bahkan bisa turun lagi. Kita karena pasar melihat, ada relaksasi terhadap kebijakan populis, ada relaksasi terhadap moneter, insentif macam-macam buat pengusaha. Jadi pesan-pesan positif itu yang akhirnya bisa memastikan publik sepaham dengan apa yang dicapai oleh pemerintah. Nah, ini kan ada gap pesan nih. Ya supaya gap pesan itu tidak terjadi, nah maka yang harus dilakukan secara konkret kebijakan. Yang kedua, jaga perkataan. Oke, baik, menarik. Kami juga membuka bagi Anda yang menonton kami dari kanal YouTube CNN Indonesia untuk bisa meninggalkan pertanyaan dan juga pernyataan yang akan kami bahas dengan 5 orang narasumber yang ada di studio. Tapi usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Prime Plus.